Sidang jemaah rahimakumullah, manusia adalah insan yang dhaif, tak punya kemampuan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan di dunia, manusia tidak lepas dari keluh kesah, memerlukan pencerahan, pertolongan, bahkan perlindungan. Itu urusan dunia yang kita katakan dunia singkat dan fana. Bagaimana di akhirat kelak yang pada hari itu tak ada naungan ataupun perlindungan, kecuali hanya Allah saja yang mampu memberikan naungan perlindungan di hari pembalasan, hari perhitungan yang sangat berat. Melalui kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita renungkan sebuah hadis yang sangat populer Bukhari Muslim. Disebutkan di akhirat kelak ada 7 golongan yang akan diberikan naungan atau perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengambil inspirasi menjadi pribadi di antara 7 golongan agar kelak kita diberikan Allah pertolongan. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di akhirat kelak yang Allah akan berikan naungan perlindungan, yang hari itu tak ada perlindungan atau naungan kecuali hanya Allah saja yang mampu memberikannya. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Siapakah pemimpin yang adil? Yang paling tinggi tentu adalah pemimpin negeri, presiden, dan ke bawahnya. Alangkah bahagianya ketika seorang pemimpin melakukan tindak keadilan kepada masyarakatnya, rakyatnya, maka dialah orang yang paling bahagia karena kelak mendapat naungan yang pertama. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga pemimpin? Ya, kita juga pemimpin bagi diri dan keluarga kita. Pesan Al-Quran yang tak asing lagi melekat kuat di hati kita. Qu anfusakum wa ahlikum naran. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka kita bertanggung jawab terhadap orang-orang yang kita pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini yang pertama. Yang kedua, wasyabun asya'a bi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah putra-putri kita yang menjadi generasi Rabbani. Sebagaimana doa yang kita mohonkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan hidup yang soleh dan solihah, juga anak keturunan yang menjadi permata hati, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Alangkah bahagia kalau kita memiliki anak-anak yang soleh dan solihah, akan menjadi penerus perjuangan. Kebahagiaan mengantarkan kita bukan saja di dunia, tapi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, warajulun ma'allakun qalbuhu bil masajid, adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, hatinya terpaut kepada masjid, rindu masjid. Hari ini terbuka kesempatan emas bagi kita untuk memakmurkan masjid. Saat kita masuk ke dalam masjid, Allah memuji dengan kalimat cinta, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Quran surat At-Taubah surat 9 di ayat 108. Orang-orang yang masuk ke dalam masjid itu ingin mensucikan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka bagi kita semua hendaklah bersemangat untuk memakmurkan masjid. Di dalamnya ada taman surga, majelis ilmu, dan ruang-ruang yang sangat baik untuk kita membangun ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dan ini bersambung dengan golongan yang keempat, wa rajulani tahaban fillahi ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang mencintai saudaranya karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Maka persahabatannya sesungguhnya adalah karena Allah,
bukan karena ada kepentingan duniawi. Sahabat-sahabat yang membawa kebaikan bagi diri kita senantiasa mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, bukan karena kepentingan duniawi. Maka lihatlah ukhuwah Islamiyah di antara kita hari ini, jangan sampai terporak-poranda. Ayo kita kuatkan persaudaraan, sisihkan perbedaan yang tidak penting. Tapi bagaimana kita merajut membangun ukhuwah Islamiyah di antara kita, karena memang kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Quran surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 di ayat nomor 10. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Maka adalah kalian memberikan kebaikan dengan cara mendamaikan ketika terjadi perselisihan di antara saudaramu. Bertakwalah kepada Allah agar kalian semua mendapatkan rahmat. Ini yang keempat. Yang kelima, wa rajulun da'atu imra'atu dhatu mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Adalah seorang laki-laki yang dirayu wanita cantik berkedudukan untuk bermaksiat. Dia katakan, aku takut kepada Allah. Inilah orang-orang yang menjauhi perbuatan maksiat dan dosa. Pintunya adalah zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina, karena itu seburuk-buruknya perbuatan. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Maka mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam tipu daya setan yang menggelincirkan lewat pintu maksiat yang namanya zina. Kemudian yang kelima, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la taqama shimaluhu tunfiqu yaminu. Seorang yang bersedekah kemudian dia rahasiakan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak melihat apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Adalah mereka orang-orang yang ikhlas dalam membangun amalnya. Dia sembunyikan amalnya. Kalaupun dia menunjukkan kepada orang lain, tujuannya dakwah agar kebaikan diikuti oleh orang lain. Oleh karena itu ada kaidah, tidak semua amal soleh yang kita lakukan harus di hadapan manusia. Tidak, tapi cukuplah kita dan Allah saja yang mengetahui. Bahkan suatu saat ketika kita menolong orang lain, tidak perlu kita kenali dia. Dan itu lebih ikhlasnya terjaga. Dan ruang itu sangat banyak hari ini ketika kita menghadapi berbagai petaka, musibah dan bencana yang orang mengatakan pandemi ini belum berakhir. Tapi kita harus optimis dan yakin lewat kekuatan doa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan kebenaran, maka insya Allah akan berakhir menjadi kedamaian khususnya di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah warajulun zakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Seorang yang berzikir di malam yang sunyi senyap hingga berlinang air matanya, air mata taubat, air mata penghambaan diri, merasa dosanya sangat banyak. Tak ada manusia bebas atau lepas dari dosa. Setiap manusia pasti punya kekhilapan dan kesalahan. Namun Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berlinang air matanya, mohon ampun kepada Allah, sungguh-sungguh meniti jalan taubatan nasuha. Semoga kita dimudahkan Allah mengambil inspirasi 7 golongan tersebut saat kita di dunia beramal yang terindah. Allah semoga memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Ma'asyiral mu'minin i'lamu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sidang jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah dan berada di tengah orang-orang yang benar. Siapakah mereka orang-orang yang benar? Mereka adalah ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Di mana kita menjumpai mereka? Di rumah Allah, di majelis ilmu, di medan jihad, bahkan di ruang-ruang sosial ada orang-orang benar di dalamnya. Maka kita harus memiliki teman-teman yang soleh sebanyak-banyaknya, karena sahabatku sesungguhnya adalah surgaku. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ada sebuah penyesalan di akhirat kelak, karena saat di dunia salah dalam memilih teman akrabnya. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Sungguh celaka aku, mengapa dahulu di dunia aku jadikan dia sebagai kawan akrabku. Sidang jemaah rahimakumullah, ada teman bergaul, ada kolega bisnis, ada teman akrab, dan itu porsinya berbeda. Seorang yang bersahabat karena Allah pasti akan menjadi jalan kebaikan untuk saudaranya. Sahabatku, surgaku. Semoga kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Namun tetap kita menebar kebaikan kepada siapapun. Siapapun kita tebar kebaikan, sekalipun hari ini dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah jalan dakwah kita. Sebaik-baik seruan adalah seruan dakwah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu